Next mungkin dari aku, mungkin ini cukup mewakili teman-teman kita yang perempuan ini, mereka punya banyak penyakit, contohnya seperti asam lambung. Nah, itu. Gimana hukum puasa untuk orang yang asam lambung? Jadi dia kan biasanya tiba-tiba bisa mual, bisa muntah sendiri. Itu hukumnya gimana itu, Pak? Ini nggak ada endorse obat asam lambung? Belum. Mungkin kalau ada boleh ya, bisa ditaruh di sini nanti. Satu halaman saja misalnya, minimal satu halaman jangan sampai ditinggalkan. Syukur one day one juice. Tapi bukan jus jambu atau jus jeruk ya. Kalau itu saya bisa 3 jus gitu. Maka dari itu sebaiknya, alangkah baiknya tontonannya ya tontonan yang bermanfaat. Ya. Contohnya podcast Untidar. Sobat Untidar, kembali lagi di podcast Sareng, ngobrol santai bareng Untidar. Untuk podcast kali ini bersama saya Suryanti dan juga ditemani oleh teman saya Mas Ngadun. Halo. Oke, untuk podcast kali ini masih spesial Ramadan nih karena masih berada di bulan suci Ramadan. Untuk podcastnya ini bakalan bahas apa aja ya? Nah, Mas Ngadun, podcastnya bakalan bahas apa aja nih? Oh, kalau dari saya nggak tahu, mungkin dari Kak Suryanti lebih tahu. Oke, karena bahasnya bahas apa ya, Kak? Edisi bulan Ramadan, jadi kita masih bahas terkait bulan Ramadan seperti zakat, puasa. Terus kan ini udah 10 hari terakhir nih di bulan Ramadan. Ada amalan-amalan apa aja sih, kayak mengejar Lailatul Qadar atau apa. Nah, pada podcast kali ini kita bakalan bersama Pak Ulyan dari dosen pendidikan agama Islam. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut Pak Ulyan. Oke, gimana nih Pak Ulyan kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, puasanya lancar? Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Lancar ya, sebagai dosen pendidikan agama Islam harus lancar ya berarti ya? Mudah-mudahan lancar. Dari mana ini Pak? Sebelum datang ke sini dari mana? Tadi dari lab terpadu. Lab terpadu. Bablas ke gedung rektorat ini. Oke, berarti habis ngajar nih Pak? Atau ada kegiatan lain? Hari ini free nggak ngajar. Oke. Nah, Sobat Untidar, kita perkenalan dulu nih untuk bintang tamu kita pada podcast kali ini. Boleh perkenalan dulu Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulyan, biasa dipanggil Pak Ulyan. Kemudian saya di Untidar mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Home base saya di Prodi S1 Pendidikan IPA FKIP Untidar. Oke, berarti ngajarnya di FKIP aja ya Pak? Ngajarnya di mana-mana. Oh, di mana? Semua fakultas? Iya. Apa di luar Untidar juga nih? Enggak. Hanya di Untidar. Jadi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib kurikulum atau sering disebut MKWK atau MKU, mata kuliah umum, itu diajarkan di semua prodi D3 dan S1. Jadi mata kuliah semester 1 atau semester 2 biasanya pada ketemu saya. Karena memang saya nggak punya prodi di Untidar. Nah, saya bener ya. Tapi saya nggak punya rumah. Bener ya. Tapi ada keinginan mau mengajukan prodi itu, Pak? Enggak. Itu walau alam. Manut dawuh pimpinan gitu ya. Oh gitu. Oke, Sobat Untidar, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja nih Pak, pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyain sama mahasiswa Untidar. Yang pertama ya Pak, biasanya kan ada nih mahasiswa yang lupa, belum niat, terus tidurnya tuh kebablasan, lupa juga nih, nggak sahur, nggak kebangun sahur, jadi tuh nggak niat, terus nggak sahur. Itu kalau tetap puasa tuh, puasanya bisa tetap sah atau enggak? Oke. Ya, jadi kalau kita belajar di ilmu fikih ada yang namanya rukun apa ya? Kalau nggak salah rukun puasa itu ada niat yang pertama, yang kedua adalah meninggalkan semua larangan yang membatalkan puasa. Ya, jadi kalau misalnya belum niat, belum sahur, kemudian sudah terlanjur
jam 6 bangunnya misalnya. Itu kalau puasa Ramadan itu kan puasa wajib itu harus niat di malamnya sebelum puasa. Nah beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu bisa niat itu ketika pagi harinya. Misalnya, wah saya nggak ada makanan ini pagi-pagi anak kos gitu ya. Nah kemudian saya mau niat puasa sunnah Senin lah misalnya 14 sekalian sampai maghrib. Nah itu. Tapi kalau puasa wajib itu mayoritas ulama berpendapat bahwa niat itu sebagai syarat sah dari puasa. Ya walaupun memang ada pendapat yang lain yang mengatakan puasanya itu niatnya itu di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan. Nah itu ada sebagian pendapat ulama yang demikian. Tapi itu diperbolehkan ya Pak? Nah, Maaf Pak. kalau menurut madhab yang lain itu diperbolehkan. Tapi kalau menurut madhab yang lain lagi, nah itu harus tiap malam. Nah tapi untuk menjaga nih biasanya ada sebagian di masjid atau di musola yang pada malam pertama bulan Ramadan itu kemudian niat sebulan penuh walaupun setiap malamnya itu juga niat lagi setelah tarawih. Nah kalau nggak sahur gimana? Wah misalnya sudah niat nih ketika setelah tarawih itu Somahudin dan seterusnya. Nah kalau nggak sahur itu puasanya tetap sah karena sahur itu termasuk sunnah bukan yang wajib. Tapi kalau nggak sahur biasanya lemes ya Mas ya? Iya, lemes. apalagi kan Lemes. kuliah ya. Ini saya juga tadi nggak sahur ini Pak. Lemes banget ini, aduh. Mudah-mudahan tidak tergoda dengan warung bertirai ya Mas. Wah. Tirai 1, tirai 2. Nah, Ada hadiahnya ya tirai 1, tirai 2 ya. oke. Lanjut dari Mas Adun ada pertanyaan? Kalau pertanyaan dari teman saya ya, bukan saya ini. Kalau puasa tapi kita nontonin konten-konten yang apa ya, yang mungkin konotasinya negatif gitu loh. Masya Allah. Kita nonton konten mukbang, nonton konten minum es buah gitu. Siang hari Itu boleh nggak sih Pak? Kok jadi saya yang haus ya? Sebenarnya saya yang haus ini nggak sahur, jadi haus banget ini Pak, jujur. Ya, oke. Kalau lagi Ramadan, memang kadang iklannya itu yang keluar itu ya. Ada iklan sirup, ada iklan kuliner di mana gitu ya. Ya jadi kalau misalnya nontonnya itu sambil ngemil, wah itu batal. Oh, iya ya, nontonnya sambil ngemil gini. Nah kalau nontonnya nggak sambil ngemil ya itu nggak batal. Hanya saja kan kalau kita nonton seperti itu kan biasanya jadi lebih rasa laparnya itu jadi lebih kuat gitu ya, karena kita ingatnya ya yang kita tonton itu. Maka dari itu sebaiknya, alangkah baiknya tontonannya ya tontonan yang bermanfaat. Ya, misalnya, Contohnya podcast Untidan. Wah, gitu dong. Tontonnya di mana nih Pak? Tontonnya? Bisa di Untidar TV. Ya, oke, Untidar official ya. Gitu guys, tonton terus podcast Untidar guys. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, kita kan udah puasa, terus udah niat, udah sahur juga, tapi kita tetap gibah atau ngomongin orang lain, itu tuh puasanya bakalan tetap sah apa enggak sih Pak? Oh ini pertanyaan dari benak diri sendiri ya? Iya Allah, banyak nih. Oke. Apalagi zaman sekarang gibahnya bisa online gitu Iya. ya. Cua. Ini Astagfirullahaladzim. Oke. Sudah. Sudah. Iya. Kita belum. Baik, ya memang ini tantangan yang berat ya. Iya. Apalagi kalau kita melihat media-media dan lain-lain, kemudian ternyata media untuk gibah pun sekarang lebih mudah itu ya. Jadi nggak harus ngumpul di satu majelis yang satu tempat ya. Ya jadi memang ada sebuah hadis yang mengatakan, yang artinya saja ya, banyak orang yang berpuasa kemudian tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Nah maka dari itu pengingat buat kita semua itu ya, bahwa memang ternyata ada hal yang sebenarnya nggak membatalkan puasa secara fikihnya, namun secara pahala itu ternyata banyak yang mengurangi pahala-pahala kita. Ya, jadi puasanya tetap sah secara fikih, tapi pahalanya, nah itu
tinggal pahalanya berapa, misalnya harusnya dapat 100%, misalnya nanti tinggal sisa berapa persen. Nah, itu yang perlu mungkin ya sedikit kita kurangi itu. Oke, buat sobat Untidar yang lagi nonton nih, jangan lupa ya gibahnya tuh di skip dulu. Anda itu untuk Anda sendiri ya. Jangan ngomong ke sobat Untidar, itu untuk Anda sendiri dong. Kita semua ya, gibahnya itu di skip dulu. Oke. Kalau sobat Untidar insya Allah soleh dan solehah semua. Masya Allah. Seperti saya. Enggak dong, seperti Pak Ul ya. Enggak. Kalau ngomong kasar tapi kita pakai bahasa baku itu dosa atau enggak Pak? Misalkan bilang binatang pink berkaki 4 gitu. Tapi ngomongnya enggak langsung binatang itu, tapi gitu dasar kau binatang pink berkaki 4 itu dosa enggak Pak? Gitu ya. Itu dosa enggak? Oke, ya jadi marah juga termasuk hal yang harus dihindari ketika kita sedang berpuasa, yang tadinya dikit-dikit marah kok dikit-dikit gitu. Berarti harusnya banyak sekali ya. Itu kita harus meningkatkan kesabaran kita. Selain menahan sabar dari godaan mukbang dan lain-lain tadi, dan juga godaan untuk gosip sana sini, kita juga menjaga diri kita sebisa mungkin, sekuat mungkin agar mengendalikan emosi kita. Katanya orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat atau menangan ketika bergulat, tetapi orang yang paling kuat katanya itu adalah orang yang paling kuat menahan amarahnya. Nah itu, jadi menahan kita untuk tidak misuh-misuh itu juga susah gitu ya. Ya misuhnya dibatin dulu saja. Oh, misuhnya berarti gitu. Kalau gitu berarti masih mendingan lah ya, Pak. Ketika Berarti mau misuh tarik nafas dulu yang panjang coba. Next mungkin dari Mas Imas jadinya ya, Kak Suryanti. Oke. Oh iya, panggilannya Mbak Yayan tapi nama udaranya ya. Iya. nama udara. Wow. Oke, lanjut. Kalau nih tentang zakat ya, ini kan udah mendekati Lebaran. Kalau zakat fitrah, terus kita tuh lupa atau telat bayar setelah sholat Id, itu hukumnya gimana? Oke, jadi kalau zakat fitrah itu harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi mulai biasanya seringnya ketika sudah mulai akhir-akhir Ramadan gitu ya. Kemudian mayoritas kalau di kampung-kampung itu ketika malam Idul Fitri itu membayar zakatnya berupa zakat fitrah berupa apa biasanya kalau di tempatnya Mbak ya Pak? Kalau di tempat saya biasanya beras sih Pak, karena mayoritas di sana petani. Oh iya. Jadi kalau zakat fitrah itu mayoritas ulama berpendapat bahwa itu menggunakan makanan pokok. Karena makanan pokok itu di Indonesia beras atau nasi itu ya, nasi atau beras itu zakatnya menggunakan beras. Nah, takarannya berapa kalau kita belajar 2,5 sampai sekitar 3 kg beras. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah dibayarkan berarti sudah sah zakatnya sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau misalnya telat misalnya, kok saya kira sudah dibayarkan oleh orang tua, ternyata orang tua dikira kita sudah bayar sendiri gitu ya. Nah itu berarti zakat fitrahnya nggak sah kalau setelah lewat sholat Idul Fitri misalnya tetap diberikan, itu dihukumi sebagai sedekah biasa. Maka dari itu, nah ini harus dipastikan ya, karena zakat itu wajib gitu ya. Jadi zakat fitrah harus diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Bagi yang memiliki kelebihan makanan ataupun kelebihan harta di malam Idul Fitri sampai untuk hari besoknya. Nah Pak, kalau misalnya enggak ada makanan sama sekali misalnya setelah terkena bencana alam atau seterusnya, ya itu enggak wajib. Tetapi kalau punya kelebihan makanan itu wajib. Kalau insya Allah di Magelang, Sobat Untidar insya Allah punya semuanya lah. Nah ini jangan lupa. Oke. Tapi kalau misalkan jumlahnya itu tadi berapa? 2,5 sampai 3 kilo ya? Tapi kalau melebihi itu nggak apa-apa berarti Pak? Ya, jadi patokannya itu 1 sok kalau nggak salah. 1 sok itu ukuran orang Arab dulu. Kalau di Indonesia kan itu sekitar 2,5 sampai 3 kg beras. Ya, kalau lebih ya nggak masalah. Tapi yang jelas kan minimal, syarat minimalnya sudah terpenuhi. Misalnya, wah
daripada tanggung misalnya ini berasnya satu bungkus 5 kilo, tak serahkan 5 kilo sekalian lah, nah itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa berarti. Tapi minimal itu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram beras. Oke. Terus untuk pembayaran zakatnya sendiri Pak, sekarang kan udah modern ya, ada yang online. Itu kalau semisal online tuh sebenarnya tuh penjelasannya bagaimana Pak? Bisa dijelasin? Baik, awalnya tadi beras berupa makanan pokok. Seiring berjalannya waktu, kemudian juga lebih praktis karena uang saja. Nah, kalau zaman dulu itu uang cash gitu ya, misalnya bayar ke panitia ambil zakat itu berupa uang. Nah, itu menurut mazhab yang lain, kalau menurut mazhab yang lain itu ada yang membolehkan, boleh ditukar atau menggunakan uang sejumlah harga beras ataupun harga makanan pokok 2,5 sampai 3 kg beras. Nah, itu boleh. Nah, lebih canggih lagi, sekarang bayarnya bisa online, bisa transfer. Nah, itu juga dibolehkan gitu ya, menurut pendapat yang lainnya. Asalkan jumlahnya sesuai dan lembaga penyalurnya itu jelas. Nah, misalnya Peset Untidar. Wah, itu anak ini. Nanti IG-nya bisa dilihat di bawah. Oh iya. Bisa dilihat dulu. Oh, di sini. Oh, di sini di atas ya. Minta editnya. Paulia ini salah satu pengurusnya atau gimana? Iya. Oh iya. Apa namanya, pengurusnya Pak Wahyudi dan kawan-kawan ya. Nanti bisa menghubungi beliau. Saya hanya tim Horemawon gitu ya, tim. Ya, jadi bisa menunaikan lewat online. Yang penting lembaganya harus jelas. Jangan sampai ketika kita zakat online tapi lembaganya abal-abal. Nanti malah buat judul malah bahaya. Buat judul. Kok jadi saya? Anda dong yang sering judul biasanya. Terus nih Pak, kan kebanyakan Sobat Untidar kan masih kuliah nih, biasanya berorganisasi, terus ada yang kerja part-time dan sebagainya. Ada nggak sih Pak tips buat menjalani kegiatan tersebut selama bulan Ramadan ini? Oke. Ya, memang dalam bulan Ramadan itu atau puasa kita itu tidak bisa dijadikan alasan kita untuk bermalas-malasan. Justru dengan Ramadan ini menjadikan kita untuk lebih semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar, semangat dalam beraktivitas. Nah, cuma kadang-kadang kan lemes-lemes gimana gitu ya. Apalagi kalau puasa-puasa pertama itu biasanya malah lemes-lemes ya. Tetap harus semangat, jangan mudah tergoda ya. Karena kadang kita lihat sabun cuci piring itu bayangan kita jadi sirup. Ya Allah, rasa sirup gitu ya. Itu harus dijaga betul-betul apa namanya? Imajinasinya jangan kemana-mana gitu ya. Oke, terus kalau semisal kebalikannya nih, tadi kan kalau mahasiswa terlalu banyak kegiatan. Nah, sebaliknya kalau yang cuman malas-malesan di kasur, gabut itu cuman main HP seharian penuh, itu tuh pahalanya tetap bakalan sama aja atau mending kita sambil tadarusan atau gimana nih Pak? Ini kayaknya agak-agaknya ini menyindir saya ini. Kayaknya ya. Ya, baik, kalau misalnya seharian hemat energi gitu ya, mode apa kalau HP itu mode apa ya? Iya, mode penghemat baterai ultra kalau di HP saya ini. Ya, kalau misalnya niatnya siang jaga agar malamnya bisa tahajud, bisa tadarus, bisa itikaf di masjid, itu bagus gitu ya. Tapi jangan sampai siangnya tidur, malamnya juga tidur ya. Eman-eman itu bahasa Indonesianya apa? Eman-eman. Bentar. Sayang kan? Ya sayang banget deh. Ya sayang banget ya kalau misalnya Ramadan ini kita lewatkan untuk habiskan untuk tidur. Walaupun tidur itu tidak dilarang ya. Asal jangan sampai meninggalkan sholat ibadah-ibadah fardu. Misalnya tidur bablas dari mulai habis sahur ya kemudian sampai maghrib. Ya Allah. Sampai nggak sampai maghrib nggak sholat asar, nah itu nggak boleh. Jangan ya kalian. No. Ya, kita harus proporsional, istirahat secukupnya. Next mungkin dari aku, mungkin ini cukup mewakili teman-teman kita yang perempuan ini, mereka punya banyak penyakit, contohnya seperti asam lambung. Nah itu gimana hukum puasa untuk orang yang asam lambung? Jadi dia kan biasanya tiba-tiba bisa mual, bisa muntah sendiri. Itu hukumnya gimana itu Pak? Ini nggak ada endorse obat asam lambung. Oh, belum. Mungkin kalau ada boleh ya, bisa ditaruh di sini nanti.
Ya kalau yang punya penyakit tertentu misalnya ada mah dan lain-lain ya itu bisa mengkondisikan ketika buka dan sahurnya. Kadang kan ada pantangan yang harus dihindari, misalnya nggak boleh makan terlalu pedas, nggak boleh makan terlalu asam dan seterusnya. Nah, itu harus betul-betul bisa mengontrol agar puasanya itu lancar. Nah kemudian bagaimana kalau tiba-tiba ketika siang hari kemudian mual dan muntah gitu ya. Kalau muntahnya itu nggak disengaja itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya disengaja, misalnya sengaja ngogrok gitu ya. Biar muntah itu ya. Kalau batal puasanya. Oh, batal ya. Ngogrok, gitu ya. Nah, jadi gitu harus tetap jaga stamina, jaga kesehatan itu dan juga jaga keimanan. Tapi kalau muntahnya gara-gara ini, biasanya kan di TikTok atau di IG itu sering lewat video apa ya, orang perindavan masak itu. Itu kan yang orang bikin tepung tapi begini-begini tuh nggak sih, Pak? Nah itu, terus mereka mual terus bisa muntah itu tetap batal atau enggak tuh hukumnya? Kan nonton HP-nya kan sengaja ini, tapi kan muntahnya gara-gara nonton video perindavan misalnya. Biasanya kalau sudah nonton ada angkatan gitu ya. Kalau nonton masih sudah angkatan mau muntah itu masih ditonton terus biar muntah. Ini kan sengaja gitu. Ya jangan ya. Jadi apa namanya? Jangan ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya Jangan ya, Dek ya. ya nontonnya yang edukatif gitu ya. Ya kecuali memang punya usaha catering kan khas perindavan itu, jadi mendapatkan menu baru itu harus nonton itu agar bisa belajar menunya itu. Ya, itu beda lagi. Soalnya menu mereka tuh brutal Pak, seperti kayak ngaduk kuah pakai tangan begini-begini kan. Mereka biasanya terus lingkungannya juga agak kotor, tiba-tiba ada tikus lewat gitu kan kalau biasanya. Proteinnya ya Mas. Wow, protein tikus berarti ya. Ya mudah-mudahan Mas Kadun besok bisa langsung survei langsung ke perindavan itu. Jangan-jangan itu hanya konten gitu ya. Wah, jangan sih. Saya nggak minat mengunjungi India, jujur. Tapi katanya makan India itu enak-enak. Ya. Oh, Kata iya? teman saya yang kuliah di sana itu enak-enak betulan. Tapi Pak Ulia pernah makan nggak? Apa ya, makanan perindavan itu apa ya? Belum. Makanan India belum pernah berarti. Ya, belum. Nasi apa nasi India? biryani. Oh iya, nasi biryani pernah. Tapi itu sudah kearifan lokal Magelang gitu ya. Oh gitu. Oke, terus lanjut nih Pak dari saya. Ini sering banget nih terjadi di mahasiswa. Kan mereka udah puasa, tapi mereka tetap pacaran. Oke, terus pacaran. Habis itu ada lagi nih Pak, pacarannya tuh beda agama. Itu gimana ini Pak? Bisa dikasih paham nih kepada mahasiswa. Sepertinya teman kita yang di behind the scene ada. Pak. Siapa ya? Aduh. Sangat mewakili sekali berarti. Iya dong. Mau tanya tapi malu, makanya kita wakilkan. Ya seperti yang tadi mungkin ya. Tadi yang di awal itu ada yang puasa tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan haus gitu ya. Jadi ya itu harus mulai ditahan-tahan gitu ya. Yang biasanya mungkin jaraknya itu hanya beberapa sentimeter. Nah itu mungkin lagi Ramadan itu rodol 10 meter. Jadi sampai sana. Gitu ya. Jadi harus bisa mengendalikan diri kita. Kalau belum sah, yang sudah sah saja, itu juga harus bisa mengendalikan. Tidak boleh berlebihan ketika siang hari di bulan Ramadan gitu ya. Apalagi yang masih belum apa-apanya. Oke. Pak, tujuannya kan biar ngajak yang sana biar agar pindah server Pak. Kan kalau ketarik ya, kalau sini ketarik ke sana. Iya, gimana dong? Tuh, tarik-tarikan repot malah ya. Tarik-tarikan. Tuh, dengerin. Terus ini Pak, ada nggak sih Pak motivasi nih buat Sobat Untidar yang menonton supaya tetap semangat menjalani puasa, apalagi ini udah mendekati Lebaran ya, jadi jangan sampai bolong-bolong lagi nih puasanya. Oke, baik ya. Jadi sekarang sudah puasa keberapa Pak? Ke berapa? Waduh, jangan ngitung ya. Tapi saya Iya beda. Makanya kamu tim biru apa hijau kamu? biru hijau lagi. Oke, ya jadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kan kita sering dengar di kajian-kajian itu ada yang namanya Lailatul Qadar.
Nah, Lailatul Qadar itu kalau bahasanya anak gamers zaman sekarang itu bisa untuk nge-push rank gitu ya. Wah, push rank. Push Nge-push rank rank nih. sampai setara dengan berapa bulan ya, Mbak? 1000 bulan. ya, Nah, itu 1000. sangat menguntungkan sekali gitu ya. Kita beribadah di malam itu setara dengan kita beribadah di 1000 bulan yang tanpa maksiat. Nah, kadang kan kita kalau ibadah kan ada godaan-godaan sedikit ya. Aku tak mau tadarus lah biar apa? Ya, tak rajin jamaah lah, tak posting story. Nah, misalnya itu kan ada apa namanya ya, gitu ya. Godaan-godanya. Nah, kalau di Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan yang apa namanya? Ya, yang 1000 bulan yang full gitu ya. Gitu. Nah, 1000 bulan ibaratnya ya itu sangat menguntungkan sekali bagi kita yang memang kalau kita total ibadah kita sehari semalam misalnya sholat 5 waktu berapa hari? Berapa jam misalnya? Berapa menit? Wah, berapa menit dong? Paling nggak 1 jam deh Berapa menit? kayaknya. Apalagi saya tarawihnya tarawih kilat. Gila khusus gitu ya. Ya, jadi dengan ibadah kita orang yang pas-pasan mungkin di 10 hari bulan Ramadan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita karena ada salah satu malam yang setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Ini kan lumayan lah untuk nambal bolong-bolong ibadah kita yang mungkin dalam ibadah kita belum sempurna, banyak kekurangan di sana sini. Nah, itu. Jadi pesan saya mudah-mudahan kita tetap semangat beribadah, semangat untuk tadarus Al-Quran, semangat untuk jamaah di masjid. Ya, jangan sampai masjidnya kosong tapi mallnya full gitu ya. Apalagi ada mall baru ya di Magelang ya. Ya, mall boleh penuh lah, tapi masjid juga Harus, sampai kalah. Oke, berarti jangan sampai menyanyiakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan Betul. ini ya. Terus ada nggak sih Pak kayak amalan-amalan khusus nih yang bisa Sobat Untidar lakukan untuk mengejar 10 hari terakhir menjelang Ramadan ini? Dan aku mungkin ada tambahan ini. Mungkin di 10 hari terakhir ini tuh ada ya, kita tuh bisa tahu nggak sih malam Lailatul Qadar itu di tanggal berapa? Apakah di tanggal genap atau ganjil atau mungkin ada tanda-tanda alamnya itu ada nggak Pak? Katanya itu ya, katanya itu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa mayoritas yang berpendapat bahwa biasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan, 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa nggak mesti ganjil gitu ya, bisa jadi genap. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwa tidak mesti di sepertiga akhir bulan Ramadan, bisa juga di awal. Nah, oleh karena itu kita lebih baik antisipatif agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya tiap malam kita harus ya selalu semangat beribadah. Kalau kita dikasih bocoran misalnya besok Lailatul Qadar jatuh di malam ini, mungkin kita hanya ibadahnya di malam itu saja, malam yang lain sudah dapat Lailatul Qadar misalnya. Nah, itu pikiran saya, itu pikiran saya. Jangan dicontoh. Ya, jadi dengan disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu menjadi penyemangat bagi kita untuk setiap malam di malam bulan Ramadan itu kita giatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal sholat wajibnya, yang wajib-wajib ini jangan sampai ditinggalkan. Kemudian sunah-sunahnya ya sebisa mungkin seupaya mungkin jangan sampai kita tinggalkan gitu ya. Jadi kalau ya minimal lah tadarus minimal. Kalau satu halaman saja misalnya minimal satu halaman jangan sampai ditinggalkan. Syukur one day one juz. Tapi bukan juz jambu atau juz jeruk ya. Kalau itu saya bisa 3 juz gitu. Oke, berarti manfaatkan baik-baik 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ya Sobat Untidar. Nah, ini sepertinya dari tim kameramen udah ngode-ngode ini. Udah 20 Dengkulnya menit udah geter begini-begini. Dia capek berdiri ini kayaknya. Satu pertanyaan lagi nih Pak. Kalau semisal kan tadi kan kita bahas zakat fitrah nih. Kalau zakat fitrahnya tuh berasnya diganti pakai beras kencur tuh hukumnya apa sih? Berat ini maksudnya. Ini sepertinya Ini agak aneh ya. Gak apa.
Nah kalau beras kencur ya nggak boleh. Jadi, Oh, nggak jadi boleh. harus beras yang betul-betul beras original gitu. Ya. Betul-betul beras, bukan beras yang lain-lain gitu. Oke. Tidak terasa kita sudah 20 menit menemani Sobat Untidar di rumah. Saya dan segenap tim Untidar TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sarung Untidar berikutnya. Sampai jumpa.